Oke, ini mau bahas hemostasis vaskuler dan trombosis. Ini materinya Dr. Winarsi. Oke, hemostasis, hemo itu maksudnya darah, stasis itu diam. Jadi penyetopan aliran darah maksudnya hemostasis itu. Jadi misalnya ketika lu luka atau apa gitu, jadi tubuh kita itu melakukan mekanisme untuk mengurangi aliran darah yang keluar dari tubuh kita supaya kita nggak kekurangan darah. Jadi hemostasis ini adalah mekanisme tubuh kita pada keadaan perdarahan ya. Jadi kalau bila terjadi perdarahan ada mekanisme untuk menyetop perdarahan itu yang disebut hemostasis vaskuler. Dan trombosis ini adalah pembentukan sumbat trombosit. Trombosis ini membentuk sumbat trombosit ya fungsinya ya juga itu untuk menutup kebocoran vaskuler, oke? Lanjut. Oke. Hemostasis vaskuler adalah mekanisme untuk mencegah kehilangan darah dan mengusahakan kelangsungan aliran darah yang normal bila terjadi luka pada dinding pembuluh darah. Intinya gitu. Jadi kalau ada luka pada dinding pembuluh darah, ada mekanisme untuk mencegah kehilangan darah tersebut dan mengusahakan aliran darah itu normal gitu. Nah, itu disebut hemostasis vaskuler. Sedangkan trombosis adalah mekanisme pembekuan darah yang terjadi bila endotel pembuluh darah rusak. Misalnya lu tahu kan lapisan-lapisan eh, pembuluh darah itu kan dari lumen itu kan endotel, lamina basalis, baru otot polos, ya nggak? Nah, kalau misalnya endotel ini rusak, nanti kan ada lamina basalis yang di bawahnya endotel itu yang berupa kolagen. Nah, itu nanti dia akan ditempeli oleh trombosit. Jadi, bahkan terjadi apa kalau trombosit nempel itu? Nempel terjadilah pembekuan darah. Gitu ya. Oke, lanjut. Bila terdapat luka pada pembuluh darah, itu akan terjadi 4 peristiwa. Pertama, vasokonstriksi pada lokasi luka. Iya, ya jelas lah. Kenapa vasokonstriksi? Supaya aliran darah itu nggak banyak keluar. Jadi kalau di vasokonstriksi kan kecil kan akhirnya. Jadi aliran darahnya itu ke situ sedikit sehingga darah yang keluar tuh lebih sedikit. Bayangin kalau misalnya malah vasodilatasi kan nggak mungkin darah bakal banyak keluar nanti. Ya, jadi tubuh kita tuh sudah tahu gitu loh, hebat sekali. Ya, jadi dia vasokonstriksi supaya aliran di dekat luka itu tidak deras, jadi disumbat gitu loh. Oke. Terus aktivasi platelet. Platelet ini adalah trombosit. Terus menghasilkan agregat. Agregat ini yaitu sebagai penyumbat yang gue bilang di awal tadi ya. Jadi trombosis itu adalah pembentukan sumbat ini sebenarnya. Jadi dari trombosit, trombosit itu ngumpul terus dia akan menyumbat kebocoran itu tadi. Oke. Sumbat sementara ya, sumbat yang bersifat sementara pada tempat luka. Terus pembentukan fibrin ya. Jadi kalau sudah terbentuk sumbat nanti fibrin itu diaktifasi. Nah, fibrin kalau sudah diaktifasi dia akan lebih, kalau fibrin sudah, sebenarnya fibrinogen dulu, nanti kalau dia udah aktif namanya fibrin. Nah, fibrinogen jadi fibrin itu pembentukannya. Itu pakai jalur pembekuan darah. Nanti kalau dia udah terbentuk fibrin itu dia nanti akan menjadi kayak semacam jala gitu. Nanti akan menangkap eritrosit yang lewat jadi makin besar dan makin kuat anunya apa sumbatnya itu. Hingga suatu saat kalau sudah sembuh daerah luka itu tadi, sumbat ini harus dihancurkan. Karena apa? Kalau misalnya nggak dihancurkan bisa berbahaya. Perfusinya tidak lancar. Perfusi, sorry. Apa? Sirkulasinya tidak jalan. Sumbat ke apa? Kehambat jadinya. Nah, untuk mekanisme penghancuran sumbat sementara tadi itu disebut fibrinolisis. Jadi penghancuran fibrin. Ya, eliminasi fibrin. Oke? Jadi pertama vasokonstriksi, habis itu aktivasi platelet sehingga terjadi agregasi di sumbat sementara, terus pembentukan fibrin ya dari jalur pembekuan darah dan penghancuran fibrin tersebut atau fibrinolisis. Gampang kan? Oke, lanjut. Agregasi platelet. Nah, kita bahas yang awal. Bila terjadi luka pada dinding pembuluh darah, akan menimbulkan proses respon platelet trombosit ya.
Terus platelet melekat pada endotel yang rusak melalui jembatan yang dibuat oleh kolagen, faktor van Willebrand, dan fibrinoktin. Perlekatan platelet pada subendotel memicu aktivasi dan terjadi perubahan bentuk platelet yang akan meningkatkan interaksi tersebut dan menghasilkan agregasi. Jadi gini, kalau terjadi luka pada dinding pembuluh darah, nanti uh, ada respon dari trombosit. Trombosit itu akan melekat pada endotel yang rusak tadi. Nah, melekatnya itu melalui jembatan yang dibuat oleh kolagen, faktor von Willebrand, dan fibrinogen dan fibronektin. Nah, perlekatan platelet itu tadi ya memicu aktivasi platelet tersebut sehingga dia akan merubah bentuknya, ya kan? Terus akan meningkatkan interaksi antar platelet yang lain, terus terbentuk agregasi. Dan interaksi dia itu gimana caranya? Interaksi dia dengan platelet yang lain, trombosit yang lain. Dia dengan cara melepaskan granula-granula yang ada dalam sitoplasma trombosit itu. Isinya biasanya ADP kalau salah. Nah, ADP itu untuk merangsang aktivasi platelet lainnya supaya mereka ngumpul di satu tempat. Jadi misalnya satu teraktivasi, nanti dia ngelepasin granula, kena lagi yang di sini, nanti ngumpul gitu, ngumpul, jadi terus terbentuk sumbat gitu. Paham ya? Asal lu tahu trombosit ini ada di dalam aliran darah gitu. Jadi 3 hal yang penting ya pada ini apa bila terjadi luka pada dinding pembuluh darah itu 3 hal yang terjadi, yaitu aktivasi si trombosit, kedua perubahan bentuk trombosit tersebut, dan yang ketiga adalah agregasi ya. Iya, jadi pertama itu ya itu betul. Jadi dia diaktifasi berubah bentuk. Sebentar. Aktivasinya itu terdiri dari 3 hal ya. Perubahan bentuk, ya, pelepasan granula yang gue bilang tadi, dan agregasi. 3 hal tadi. Oke. Mekanisme pembekuan darah. Itu ada jalur intrinsik dan ekstrinsik. Pada kedua jalur itu tadi akan bertemu pada faktor 10 yang aktif sehingga mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Trombin ini yang selanjutnya mengatalisis pembentukan fibrin dari fibrinogen. Nanti ada ininya, diagramnya ya. Dalam proses pembekuan darah melibatkan zimogen. Zimogen itu adalah enzim yang belum aktif. Berupa serin protease, itu adalah faktor 2, faktor 7, faktor 9, 10, 11, 12. Ini adalah serin protease, dan 7 2, 7, 9, 10 ini adalah bergantung vitamin K. Terus ada juga yang zimogennya berupa transglutaminase, yaitu faktor 13 ya. Terus ini yang lain, ini faktor-faktor yang lain, HMW kininogen, prekallikrein, dan fibrinogen. Di sini kofaktor, faktor 3, 5, dan 8, protein regulator seperti protein C, protein S, protein Z, trombomodulin, tissue factor pathway inhibitor, antitrombin, proteoglikan, ini semua protein regulator. Nah, yang berupa kofaktor itu 3, 5, 8. Terus berupa transglutaminase itu 13, dan serin protease itu yang 2, 7, 9, 10, 11, 12. Sedangkan yang membutuhkan vitamin K adalah 2, 7, 9, 10. Oke? Oke, lanjut. Nah, ini ceritanya nih. Nih ceritanya, lihat di sini nih. Kan trombosit itu kan tersebar rata ya di pembuluh darah. Ini ceritanya apa nih? Ini endotel, ya, ini lumen pembuluh darah. Nah, lumen pembuluh darah ini isinya apa? Darah, ya kan? Antibodi, ya kan? Sel darah merah, sel darah putih, trombosit, semua lewat di sini kan. Tiba-tiba ini apa? Endotel ini kan dinding pembuluh darah. Di bawahnya endotel ada kolagen, di bawahnya kolagen baru ada sel otot polos. Nah, gitu ceritanya. Jadi ketika ada kerusakan endotel di situ, ya, kerusakan endotel, nah, nanti ada satu trombosit yang aktif nempel. Jadi pengaktifan si trombosit pertama kali karena ada muatan negatif. Karena ini adalah kolagen. Kolagen, lu tahu sendiri, kolagen itu adalah asam amino. Asam amino punya buntut positif negatif, ya, sehingga menyebabkan
aktivasi trombosit pertama. Aktivasi trombosit yang pertama ini akan melepaskan granulanya yang berupa ADP. Nah, ADP ini akan merangsang trombosit lainnya untuk menempel juga begitu. Misalnya dia lagi lewat nih iseng, wah ada ADP, nempel ke sini, nempel. Jadi numpuk di sini. Lama-lama numpuk tuh jadi kayak gini. Ya. Nah, ini plak, plak itu sumbat. Ada faktor jaringan, ada trombin dan segala macam. Sehingga nanti dibentuk ini, kalau lihat ada garis-garis ini kayak benang-benang ini adalah trombin. Fibrin. Fibrin ini memperkuat ikatan tersebut, ya. Nah, hingga suatu saat kalau sudah ada endotel yang baru gitu, nanti ini dilepas. Sumbatnya ini akan dihancurkan fibrinolisis, ya. Paham ya? Oke. Nah, untuk pengaktifan si fibrin-fibrin ini melalui dua jalur, yaitu jalur ekstrinsik dan intrinsik, yang nanti akan bergabung di jalur di aktivasi faktor 10. Jadi kalau untuk jadi tolong dibedain ya, kaskade faktor pembekuan sama agregasi trombosit, mana yang terjadi lebih dulu? Agregasi trombosit baru aktivasi fibrinogen. Pembentukan fibrin dari fibrinogen ya melalui jalur ekstrinsik atau intrinsik tersebut ya. Jadi agregasi trombosit dulu. Jadi ketika luka ya, agregasi trombosit dulu baru pembentukan fibrin melalui jalur-jalur ekstrinsik atau intrinsik tadi. Oke? Nanti kalau sudah sembuh baru dihancurkan. Fibrinolisis namanya, oke? Nah, ini coba kita lihat di sini. Nih, kalau lihat fibrinogen ini masih belum aktif. Bentuknya seperti ini, anggap aja seperti ini. Nah, ketika protrombin diubah jadi trombin oleh siapa? Protrombin dirubah jadi trombin oleh faktor berapa? Faktor 10 ya. Jadi faktor 10 yang aktif itu akan merubah protrombin menjadi trombin. Nah, trombin ini lalu mengaktifkan si fibrinogen. Ogen ini belum aktif. Dengan cara apa? Dia memotong ujungnya di sini, di atas ini. Ini B sama A ini dipotong, digunting sama trombin sehingga lepas kayak gini. Jadi fibrin. Nah, fibrin ini nanti kalau sudah jadi fibrin sama fibrin yang lain dia mengikat satu sama lain sejajar. Ya, lihat lo di sini. Ini kan fibrin nih. Ujungnya kan di sini kan, sama ujungnya di sini. Nanti ada lagi fibrin yang lain, jadi kayak gini, nih ngikat dia. Kalau sama D kuat nih. Nah, masalahnya D sama D kan kuat, D sama E itu nggak kuat. Gimana memperkuatnya? Ada yang namanya faktor 13. Faktor 13 itu yang berupa transglutaminase tadi kan. Nah, enzimogen transglutaminase yang namanya faktor 13 ini diaktifkan dulu sehingga dia akan menjahit si D ke E ini sehingga lebih kuat. Coba lu bayangin. Ini kalau misalnya lurus-lurus gini aja nih ya, lu bayangin ya. Lurus-lurus doang nih. Coba lu lihat gua. Nah, ini lurus-lurus doang nih kan kayak gini. Dia bisa goyang. Tapi kalau misalnya ini diikat kayak gini, bisa goyang nggak? Kokoh kan? Nah, begitu maksudnya. Jadi misalnya ini kalau ini kan masih bisa goyang ke sana, ini juga bisa goyang ke sana. Tapi kalau udah diikat sini dia udah nggak bisa goyang kemana-mana, atas bawahnya nih. Yang atas kan bisa goyang ke kiri, yang bawah bisa goyang ke kanan gitu kan, nggak stabil. Tapi kalau misalnya udah diperkuat sama faktor 13 nih kayak gini, jadi ini stabil nih kayak gini, ini diikat nih, dijahit sama dia. Sehingga ini mau goyang ke sana, ini mau goyang ke sana nggak bisa. Rapet jadi ya. Gitu. Jadi faktor 13 intinya apa sih? Faktor 13 itu memperkuat si ikatan fibrin ini. Iya nggak? Fibrin yang kuat dia akan menjaring lebih banyak sel-sel dan trombosit lebih banyak lagi sehingga memperkuat si trombus yang terbentuk nantinya. Paham ya? Ya, jadi pertama supaya fibrinogen ini bisa nempel fibrin ini nempel sama satu sama lain dipotong dulu ya sama trombin. Nah, nanti baru kalau sudah ternempel fibrin sama fibrin baru antara fibrin atas fibrin bawah diperkuat sama faktor 13. Nah, ini dia. Di sini maksud gambar ini adalah bagaimana peran dari vitamin K itu dalam pembentukan gamma karboksiglutamat. Nah, gini. Gamma karboksiglutamat ini adalah residu. Ya, residu itu maksudnya apa ya? Rantai samping lah. Rantai samping dari enzim dari protein-protein pembekuan darah.
Jadi protein-protein pembekuan di darah beberapanya itu memiliki residu yang berupa ini, si gamma karboksiglutamat. Nah, fungsinya untuk apa ini? Fungsi residu ini adalah untuk mengikat kalsium. Ya. Nah, biasanya protein-protein seperti protrombin dan faktor 7, 9, 10, protein S dan protein C itu memiliki 4 sampai 6 beginian. 4 sampai 6 beginian. Fungsinya untuk ikat kalsium tadi. Ya. Nah, kalsium itu kenapa perlu? Sehingga protein ini dapat berikatan dengan membran dari trombosit gitu loh. Paham nggak? Kok trombosit? Membran, pokoknya membran si ya intrinsic faktor tadi. Jadi iya benar-benar membran si trombosit. Jadi faktor-faktor itu tadi kan ada di dalam darah, aliran darah. Nah, dia butuh kalsium supaya bisa mengikatkan dirinya kepada membran-membran si trombosit tadi yang sedang berkumpul. Paham ya? Dan sehingga dia bisa mengaktifkan si fibrin dan memperkuat lagi si ikatan agregasi trombosit tadi. Nah, jadi gitu. Nah, fungsinya adalah vitamin K ini adalah untuk membentuk ini gitu loh ceritanya. Nah, enzim-enzim tadi protrombin 7, 9, 10, protein S dan protein C itu mempunyai kayak beginian tadinya nih, glutamat residu glutamat. Nah, ini supaya bisa dirubah jadi gamma karboksiglutamat perlu vitamin K. Makanya enzim-enzim 2 itu protrombin ya. 2 itu protrombin. 2, 7, 9, 10. 2, 7, 9, 10 itu butuh vitamin K. Nah, vitamin K, kenapa butuh vitamin K? Karena vitamin K ini bisa merubah si glutamat residu tadi menjadi karboksiglutamat yang fungsinya adalah mengikat kalsium sehingga dia bisa berikatan pada membran. Oke? Paham nggak? Nah, vitamin K ini dia bisa kalau misalnya sudah dipakai, ini kan hidroquinon nih. Kalau untuk merubah glutamat residu menjadi glukarbanion ini, dia butuh vitamin K yang dalam bentuk hidroquinon. Nah, berarti kalau vitamin K yang dalam bentuk epoksida bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Tapi vitamin K yang dalam bentuk epoksida ini bisa diubah lagi menjadi hidroquinon. Paham? Oke. Nah, terus seperti ada nih, gue baca di Harper, ya, vitamin K epoksida itu bisa direduksi menjadi quinon. Epoksida ini bisa direduksi lagi menjadi quinon, supaya nanti bisa dijadiin kembali hidroquinon lagi. Karena kan vitamin K yang mau dipakai itu dalam bentuk hidroquinon gitu loh, supaya bisa membentuk si karboksiglutamat residu ini. Nah, cuman warfarin tuh menghambat inilah. Intinya warfarin tuh menghambat si epoksida ini supaya jadi hidroquinon. Makanya warfarin itu adalah obat antikoagulasi. Jadi kalau kita suntikan ke dalam darah, tidak terjadi pembekuan darah karena tidak terbentuk ini gitu loh. Tidak terbentuk ini karena apa? Warfarin itu menghambat perubahan epoksida kembali menjadi hidroquinon. Gitu. Karena yang dipakai adalah hidroquinon. Vitamin K yang dalam bentuk hidroquinon dipakai buat ini, pembentukan glutamat residu menjadi glutamat karbanion lanjut jadi gamma karboksiglutamat. Nah, ini enzimnya vitamin K epoksidase. Ya, merubah ini. Ini ada di mana tadi? Faktor apa aja tadi? 2, 7, 9, 10. Makanya faktor 2, 7, 9, 10 tadi disebut dependent vitamin K. Ya, kalau dia udah berubah residu glutamatnya yang ada di faktor 2, 7, 9, 10 tadi berubah jadi residu karboksiglutamat, baru dia bisa mengikat kalsium dan dia bisa mempererat ikatan si membran tadi. Dia bisa berdekatan pada membran tadi. Intinya gitu aja deh. Oke. Nah, kalau orang yang kekurangan vitamin K nih, pada orang yang kekurangan vitamin K bisa juga ke orang yang kekurangan vitamin K, residu glutamatnya kan nggak bisa ke sini. Ya, residu glutamasnya ini. Glutamatnya ini nggak bisa berubah jadi karboksiglutamat kan? Nah, kalau nggak ada ini,
Ya udah akhirnya apa? Darahnya encer terus dong. Ya kan nggak ada yang mengikat si apa? Faktor jadi faktor 7 9 10 dan 2 tadi kan jadi nggak kurang bagus gitu loh. Ya bagus sih, bisa, cuman eh, mungkin residunya berkurang. Tadi kan 4 sampai 6, mungkin ini cuma satu atau dua doang gitu sehingga apa? Kurang bagus untuk mempertahankan ikatan agregasi trombosit tadi gitu. Paham ya? Gitu juga. Oke. Nah, sudah cukup sampai. Jadi intinya apa dari ini adalah intinya vitamin K itu penting sekali ya untuk merubah glutamat residu itu menjadi residu karboksiglutamat pada faktor 2, 7, 9, 10 sehingga menyebabkan faktor-faktor yang gue sebutin tadi itu adalah dependent vitamin K. Sehingga kalau kita kekurangan vitamin K ini tidak dirubah ke sini. Sehingga apa? Darah kita sukar membeku. Dan satu lagi, obat-obatan seperti warfarin itu akan menghambat si epoksida balik lagi menjadi hidroquinon sehingga sama aja kondisinya ya kan. Jadi hidroquinon nggak ada, banyaknya yang epoksida, padahal epoksida ini nggak bisa dipakai gitu. Jadi sama, warfarin menyebabkan darah sukar membeku. Udah gitu aja deh. Oke, yang ini adalah bagaimana pembentukan fibrin ya. Fibrin tadi kita tahu fungsinya adalah untuk memperkuat agregasi, lebih memperkuat si agregasi trombosit tadi. Enggak cuma trombosit yang teragregasi, nanti ada eritrosit, leukosit, semua terperangkap sama jaring-jaring fibrin tersebut sehingga memperkuat sumbat itu tadi, si trombus. Nah, gimana caranya pengaktifan si fibrin tadi? Nggak bisa ujung-ujung tahu-tahu jadi fibrin jebret gitu, enggak. Tapi pelan-pelan dari pengaktifan si faktor 12. Faktor 12 ini aktif gara-gara ada HK atau PK. HK ini heavyweight kininogen dan ini prakalikerin PK ini. Dua faktor ini akan mempengaruhi pembentukan pengaktifan si faktor 12. Jadi 12A. Nah, 12A selanjutnya akan mengaktifkan si faktor 11. 11 jadi aktif. Nah, 11 ini akan seterusnya akan mengaktifkan faktor 9 jadi 9A. Oke. Nah, faktor 9A ini nanti akan mengaktifkan faktor 10 menjadi 10A. Si 10A ini akan merubah protrombin menjadi trombin. Paham? Nah, 10A, 5A ini akan membentuk yang namanya kompleks protrombinase. Protrombinase ini yang mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Paham? Nah, trombin selanjutnya akan merubah fibrinogen menjadi fibrin. Jadi dia ngaktifin si fibrin, si fibrinogen jadi fibrin. Ya kan? Nah, fibrin ini tadinya monomer, lama-lama jadi polimer. Karena kalau fibrin yang sudah aktif dia akan spontan dia akan gabung sama yang lain membentuk polimer. Ya, jadi membentuk ikatan yang panjang gitu. Ketika sudah terbentuk fibrin polimer ini masih belum kuat kan yang gue bilang tadi, masih bisa geser kanan kiri. Nah, itu diperkuat oleh faktor 13 yang aktif. Nah, siapa yang aktifin faktor 13? Yaitu si trombin. Sehingga kalau 13A udah aktif memperkuat si fibrin polimer. Kan cross-link fibrin polimer ini lebih kuat daripada fibrin polimer biasa. Oke? Oke. Terus kita lihat faktor 5A ini, 5 ini akan membantu faktor 10A ya. Itu dia diaktifkan oleh si protrombin. Sorry. Diaktifkan oleh trombin. Trombin ini yang mengaktifkan faktor 5 menjadi faktor 5A. Oke. Nah, ini ada trombin. Trombin ini juga bisa ngaktifin si 9 ya. Faktor 11. Itu juga bisa. Ini faktor 8 diaktifkan oleh trombin juga bisa ya. Ini jalur intrinsik ya. Ini jalur ekstrinsik. Nah, oke. 8 iki. Oke. Ini tisu faktor itu faktor jaringan itu faktor 7. Faktor 7 itu diaktifkan spontan ketika ada luka gitu. Jadi kalau ini ketika ada endotel yang rusak kalau di 12 ya, kalau jaringannya rusak misalnya ketusuk jarum itu
isu faktor yang main. Jadi 7A langsung aktif. Nah, 7A yang aktif akan mengaktifkan faktor 10. Nah, faktor 9 ini lihat dia akan mengaktifkan 10 sehingga jadi 10 yang aktif. Itu dibantu oleh faktor 8. 8A. Orang yang defisiensi faktor 8 adalah hemofili tipe hemofili A. Sedangkan yang defisiensi faktor 9 hemofili B, beta. Ini hemofili alfa. Oke. Kira-kira apa yang belum gue jelasin tadi? Udah semua ya? Udah ya semua. Nah, ini dibagi dua ya. Ini faktor apa? Ekstrinsik, jalur ekstrinsik, ini jalur intrinsik. Nanti dia akan membentuk jadi satu, terus mengaktifkan trombin. Nah, intinya di trombin ini. Trombin ini yang akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, kapan trombin ini ada? Ketika jalur ini. Loh. Intinya kan sebenarnya apa intinya? Lu butuh fibrin kan untuk memperkuat sumbatnya. Nah, fibrin tuh gimana dapatnya ya? Fibrinogen diaktifin jadi fibrin. Siapa yang aktifin? Trombin. Masalah trombin ini di dalam darah dalam bentuk nggak aktif namanya protrombin. Gimana cara ngaktifin protrombin? Kita butuh protrombinase. Protrombinase ini terdiri dari faktor 10A dan 5A. Gitu. Gimana ngaktifin 10A ya? Melalui jalur ekstrinsik, bisa melalui jalur intrinsik gitu. Paham nih? Nah, gitu. Oke. Terus di antara faktor 10A ya, antara ini 10A si protrombinase ini lu juga ada PL di situ. Di sini nggak ada tulisannya sih. PL itu adalah fosfolipid. Nah, fosfolipid ini dapatnya dari mana? Trombosit. Trombosit itu ya nanti bagian dalamnya dia akan berbalik keluar. Gitu. Kalau dia teraktivasi dia bagian dalamnya itu keluar sehingga bagian fosfolipidnya itu yang terpayar keluar gitu loh. Nah, itu yang di situ fosfolipidnya itu yang nanti dipakai untuk ini membentuk kompleks protrombinase sehingga mengaktifkan protrombin yang belum aktif jadi trombin yang aktif. Dan akhirnya trombin tadi akan merubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin ini tujuan kita. Fibrin ini nanti yang fungsinya adalah memperkuat si sumbat agregasi trombosit tadi. Paham? Oke, paham ya? Nah, ini katanya sebentar. Faktor 10A kok bisa juga mengaktifkan faktor 7 itu sebenarnya baru hipotesis. Terus 7A juga bisa mengaktifkan faktor 9 itu juga baru hipotesis. Ya, jadi belum pernah dikukuhkan. Sebentar. Oh iya iya. Enggak. Maksud gue ini bukan hipotesis. Ini beneran nih. Ini beneran bisa. 7A bisa mengaktifkan 9. Ya, 9A. Kalau yang tadi yang hipotesis itu yang dari trombin mau ngaktifin 9. Iya kan? Trombin ini mau ngaktifin 9. Ini hipotesis. Kan titik-titik ini. Iya kan? Jadi trombin mau ngaktifin 9 ya kan? Dan 10 ngaktifin 7. Ya kan? 10 ngaktifin 7. Tapi di sini nggak digambarin sih. Ya gitu. Oke. Lanjut aja. Nah, ini yang gue bilang tadi di awal ya. Jadi faktor 12 terus 11 9 7 10 2 ini adalah faktor yang berupa zimogen yang serin protease. Jadi zimogen itu adalah enzim yang belum belum aktif. Dia masuk golongan serin protease. Ya. Terus yang faktor 8, faktor 5 dan faktor 3 ini adalah kofaktor gitu. Terus fibrinogennya faktor 1. Jadi nama lainnya fibrinogen itu faktor 1. Jadi nama aslinya fibrinogen itu faktor 1. Dan faktor 13 ini yang transglutaminase yang gue bilang tadi. Dan ini sisanya nih protein C, protein S dan trombomodulin. Udah baca aja sendiri dah. Nah, ini yang penting ya, yang di sini adalah 2, 7, 9, 10 itu yang bergantung pada vitamin K. Nah, di sini lo harus intinya adalah di protein kinase C. Protein kinase C ini yang selanjutnya akan menyebabkan
respon seluler dari trombosit berupa apa? Yang gue sebutin 3 di awal tadi, yaitu apa? Aktivasi trombosit. Jadi respon seluler dari protein kinase C ini, ya PKC ini adalah aktivasi dari trombosit. Begitu. Nih, PKC, platelet response, ya aktivasinya. Platelet response tadi apa aja? Aktivasi tadi ada 3, yaitu agregasi, ya kan? Terus pelepasan granula yang ada di dalamnya, di dalam trombosit, dan satu lagi apa? Perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk nih yang gue bilang tadi, yang dia akan membalik bagian luarnya itu loh. Membalik bagian luarnya itu sehingga fosfolipidnya bisa dipakai untuk kompleks protrombin. Nah, sehingga bisa dibentuklah si trombin dari protrombin. Paham? Gitu. Nah, cara ke PKC ini gimana? Nih. Jadi cara ke PKC ini gimana caranya? Nih, kolagen, trombin, tromboksan, ADP ini adalah menstimulasi si PKC. Gimana ceritanya nanti gue jelasin. Sekarang gue mau jelasin ke lu anatominya dulu. Ini bagian dalam ya. Ini di dalam membran, di dalam sel. Trombosit itu sebenarnya keping-keping sel ya, pecahan megakariosit. Ini bagian dalamnya, ini membran, ini bagian luar. Out, in. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Ini plasma membran. Oke, kita mulai dari kolagen. Kolagen, misalnya kolagen tau nggak lu kolagen itu apa? Gue bilang tadi kan di bawahnya endotel itu adalah lamina basalis kan. Lamina basalis itu apa? Materinya dia tersusun oleh apa? Misalnya kalau tembok tuh tersusun dari semen kan di dalamnya. Nah ini lamina basalis bahannya apa? Kolagen. Dan lu tahu kolagen itu merupakan salah satu asam amino. Nah, sehingga asam kolagen ini ya nanti akan menempel pada reseptor glikoprotein 1A dan 2A, glikoprotein 6. Nah itu nempel kolagen di situ. Sehingga akan mengaktifkan si fosfolipase C gamma. Tahu fosfolipase C gamma? Fosfolipase C gamma ini bertahun-tahun. Fosfolipase C gamma ini akan memecah si PIP2. PIP2 ini tahu nggak apa? Nih ya, kalau lu lihat satu aja nih, butiran sama ekor di belakangnya. Itu namanya apa? Fosfolipid. PIP2 itu fosfolipid sebenarnya. Fosfatidil inositol apa gitu. Fosfatidil inositol difosfat kalau nggak salah. Nah, itu nanti dia akan dipecah sama fosfolipase C jadi diasilgliserol dan inositol trifosfat. Nah, diasilgliserol selanjutnya dia akan menjadi second messenger untuk mengaktifkan PKC, akhirnya respon seluler berupa yang 3 hal gue sebutin di awal tadi. Oke? Paham nggak? Nah, ini baru kolagen. Terus inositol trifosfat tadi kemana nih? Kepakainya gimana? Dia akan nempel ke retikulum endoplasma. Tapi di dalam sel ini nggak ada. Kan ini kan pecahan. Mungkin ada kali ya serpihan retikulum endoplasma. Gue juga nggak tahu, nanti baca aja sendiri. Pokoknya intinya inositol trifosfat ini sebagai second messenger sehingga menyebabkan peningkatan kadar kalsium di dalam selnya, Nah, kadar kalsium yang tinggi ini di dalam sel akan menyebabkan respon seluler berupa yang gue bilang tadi, 3 hal tadi. Agregasi, perubahan bentuk, dan pelepasan granula adenosin di fosfat di sini. Paham nggak lu? Paham. Nah, selanjutnya ini kan kolagen nih baru nih, ya kan? Nah, sekarang ini subendothelial von Willebrand faktor. Jadi ada faktor von Willebrand ini yang ada tuh faktor von Willebrand, dia akan berikatan sama glikoprotein 1B 9 dan 5, nggak usah dihafal lah. Yang penting dia akan mengaktifkan apa? Ini reseptornya ya, yang ini reseptor. Jadi subendothelial von Willebrand faktor berikatan sama reseptornya sehingga mengaktifkan fosfolipase C yang beta. Ujung-ujungnya apa fosfolipase C beta? Sama seperti fosfolipase C gamma tadi. Dia akan melepaskan PIP2 menjadi diasilgliserol dan IP3. Diasilgliserol akan mengaktifkan protein kinase C. Terus selanjutnya protein kinase C respon seluler, ya kan? Respon platelet. Terus IP3 juga peningkatan kalsium. Dari sini tapi ya, dari sini PLC beta ya.
IP3 peningkatan kalsium aktif. Ya kan, pengaktifan si trombosit. Gitu. Nah, sekarang trombin. Trombin ini yang mana tadi? Yang gue bilang tadi kan trombin, yang dari protrombin menjadi trombin oleh kompleks protrombinase. Nanti trombin itu akan berlekatan pada reseptor-reseptor ini, PAR4, PAR1 dan glikoprotein ini. Terus dia berikatan sama reseptor itu sehingga mengaktifkan si fosfolipase C beta. Ya, yang ini ya, 1, 2 ini positif. Aktifin dia. Yang akhirnya menyebabkan di sini lagi, udah gua mas ngulangnya ya. Ini. Pokoknya intinya PLC beta aktif ke sini. PIP dipecah jadi 2, DAG, IP3, DAG ke sini, IP3 ke sini, ya. Melalui peningkatan kalsium. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Oke. Oke. Nah, asal lu tahu peningkatan kalsium ini nggak hanya menjadikan mengaktifkan si trombosit ya. Nggak cuma mengaktifkan trombosit, ternyata peningkatan kalsium juga bisa mengaktifkan fosfolipase A2. Ini yang gue suka. Ini fosfolipase A2 nih dia khusus untuk memecah fosfolipid yang mengandung arachidonat. Khusus dia. Dia nggak mau memecah yang lain. Gue pernah jelasin kalau nggak salah di mana gitu. Oh iya, gue pernah nih waktu tentang demam kalau nggak salah. Demam ya, bareng Tutut, bareng Wahyu. Pokoknya di kamar Wahyu lah, ada Gustamas juga. Gue masih inget nih. Jadi ada Aan juga ya. Jadi peningkatan kalsium ini ya intraseluler ini mengaktifkan si fosfolipase A2. Ini adalah enzim khusus untuk memotong fosfolipid yang ekornya itu arachidonat. Nah, terus kalau udah dipotong arachidonatnya dipakai untuk masuk ke siklo-oksigenase 1. Ini enzim ini. Arachidonat dirubah menjadi tromboksan A2. Nah, tromboksan A2 ini dilempar keluar. Nah, tromboksan A2 yang disintesis di dalam trombosit ini bisa ngefek ke dirinya sendiri atau ngefek ke trombosit yang lainnya. Paham nggak? Paham. Jadi tromboksan A2 ini dia berikatan sama reseptor TP yang namanya TP ini. Nah, dia bisa berikatan di reseptor ya, tromboksan A2 ini dia bisa disintesis di dalam sel ini untuk dirinya sendiri kan. Bisa juga untuk trombosit yang lain. Gitu ya, paham ya? Itu yang gue ulang-ulang selalu. Ya. Jadi dia gimana caranya dia berdekatan pada reseptor TP sehingga dia akan mengaktifkan si fosfolipase C. Fosfolipase C kalau yang C dia akan motong fosfolipid yang sembarangan. Kalau A2 dia khusus yang ada arachidonatnya. Paham ya? Sama ini fosfolipase PL itu fosfolipase. Ya. Oke, dia tapi memecah ini ya, tromboksan A2 ke sini, terus ke sini jadi DAG dan IP3 kan sama lagi, ulang lagi lah. Ya. Terus bisa muter-muter dong, Dam. Bedanya ini sama yang ini ya. Kalau yang fosfolipase C itu dari reseptornya yang ini. Reseptor ini GP1A dan 2A, GP6 itu ke sini aja. Nggak mau ke sini, nggak mau. Tapi kalau yang 1 2 3 3 4 1 2 3 4 ini 4 reseptor ini maunya ke sini. Sama reseptor yang ini nih. Yang ini juga maunya ke sini ya. Ada berapa nih? 1 2 3 4 4. Oh, ini enggak nih. Ini enggak kayaknya. 1 2 3 4 4 ini. 4 reseptor tuh ke sini. Paham ya? Tapi kalau yang ini maunya ke sini. Sebenarnya enggak, bedanya cuma di sini gamma, sini beta. Bedanya di mana? Ya urutan penemuannya aja. Berarti beta lebih dulu daripada gamma ditemukan. Cuman beda sedikit lah. Strukturnya itu beda sedikit. Dan dia ngefeknya sama reseptor-reseptor tertentu. Ternyata ini, ya kan? Yang ini maunya ke sini. Yang ini nggak mau ke sini. Maunya yang ke gamma. Gitu aja sih sebenarnya. Ya suka-suka dia lah. Ya kan dia jadi sel. Kita cuman mengamati gitu. Kalau lu belajar biologi itu nggak ada yang pasti ya. Kita tergantung. Biologi itu kita yang mengamati bendanya yang hidup itu. Jadi kalau bendanya maunya, misalnya kodok sukanya berendam, ya udah jangan salahin dia sukanya gitu, ya udah kita pelajari ya. Oh berarti kodok suka berendam, nggak kayak anjing, anjingnya nggak. Kalau anjing nggak suka berendam, oh itu yang membedakan mereka gitu loh. Kalau kita belajar tentang ilmu hidup tuh kayak gitu, ya. Oke. Terus apalagi ya? Ini sudah. ADP. ADP ini juga dilepaskan dari dalam trombosit juga. Dia disimpan di granula-granula gitu.
Ketika dia aktif, ADP ini dikeluarkan. Bisa juga ke dirinya sendiri, ya kan? Bisa juga ke trombosit yang lain, sama kayak tromboksan A2 tadi. Nah, ADP ini yang beda loh, hati-hati loh ya. Hati-hati. ADP ini dia yang P2Y1 ini dia akan mengaktifkan fosfolipase A2. Sorry, salah. P2Y1 ini akan mengaktifkan fosfolipase C. Fosfolipase C beta. Bukan A2 ya, beda ya. Fosfolipase C beta sehingga ujung-ujungnya ke sini lagi ya kan. PIP2 dipecah dari DAG, IP3, DAG ke PKC, PKC ke respon platelet. Dan terus yang IP3 meningkatkan kalsium, kalsium ada dua, dia akan mengaktifkan si lipase A2 atau meningkatkan respon platelet ya. Jadi macam-macam. Ada dua dia, kalau kalsium itu efek peningkatan kadar kalsium di dalam sitosolnya itu bisa ngaktifin A2, bisa juga menimbulkan respon. Nah, A2 tadi yang gue ceritain panjang lebar tadi ya. Nah, jadi efek ADP itu ngefeknya ke situ juga. Terus yang untuk yang P2Y12 ini dia akan langsung ke respons seluler cepat kalau yang ini. Nah, jadi ADP ini dia bisa berikatan pada P2Y1 atau P2Y12 gitu loh maksudnya. Ini reseptor. Pokoknya yang di atas ini kalau lihat ini reseptor dari benda-benda yang di atasnya itu. Nah, P2Y12 ini dia akan memberikan inhibisi ke adenylyl siklase. AC ini adenylyl siklase. Sehingga kalau ini dihambat gimana? Terjadi nggak pembentukan CAMP? Enggak, ya. Nah, enggak, lihat negatif. Kalau tandanya negatif menghambat, tapi ini positif berarti meningkatkan. Paham ya? Ya, jadi kalau ADP dia akan menghambat si adenylyl siklase sehingga CAMP nggak ada. Kenapa? Berarti kalau CAMP nggak ada, respon seluler meningkat. Karena siklik AMP ini ternyata lihat di sini tandanya. Siklik AMP itu menghambat respon seluler. Jadi kalau berarti tandanya yang terakhir ini bukan memacu dia dong, bukan mengaktifasi dia. Betul sekali. Prostasiklin itu tidak memacu aktivasi si trombosit. Prostasiklin ini ya berikatan pada reseptor IP, dia akan mengaktifasi adenylyl siklase. Sehingga adenylyl siklase yang teraktivasi akan meningkatkan siklik AMP. Siklik AMP ternyata menghambat respon seluler. Semuanya udah gue jelasin. Ya. Kalau masih belum ngerti, ulang lagi videonya. Gila, ini keren banget. Paling keren selama gue ngejelasin gambar-gambar yang aneh-aneh. Oke, yoi, lanjut. Yang ini bagaimana pengaktifasian fibrinogen ya. Oke, kita lihat di sini. Ini plasma membran. Ini luar, ini dalam yang kayak tadi ya. Nah, ini reseptor. Ini reseptor yang kayak teman-teman yang jelek ini. Nah, itu reseptor juga nih. Namanya GP1B, GP3. Ini glikoprotein sebenarnya. Ini dalam keadaan istirahat tuh letoy itu. Ini istirahat dia. Nah, begitu ada fibrinogen terangsang kan jadi tegang nih yang ini. Coba lu lihat. Tegang kan? Nah, kalau sudah tegang kan dia akhirnya nempel sama yang lain kan. Yang ini nempel-nempel sehingga berikatan nggak trombosit satu sama yang lain. Berikatan. Nah, ini jembatannya si fibrin. Paham? Oke. Ya, paham ya? Jadi fibrin itu bisa itu. Fibrin tadi gimana cara ngaktifinnya? Pakai trombin. Trombin ngerubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, ini fibrin ini akan mengikat trombosit yang satu sama yang lain sehingga mereka lebih kuat, lebih stabil. Paham? Oke. Nah, ini gua ngomongin faktor 1 sampai 13 ya. Faktor 1 itu adalah fibrinogen, faktor 2 itu protrombin, faktor 3 itu faktor jaringan, hafalin. Faktor 4 itu kalsium. Jadi dia enzim apa bukan? Bukan. Jadi faktor 4 itu bukan enzim, oke? Terus faktor 5 adalah proaccelerin label factor globulin. Berarti dia protein dong. Terus faktor 7 ya ini faktor 7 lah ya, nggak ada nama lainnya. Faktor berapa nih? 8 ya. Faktor
9. Tahu kan faktor 9 tadi? Urutannya apa sih intrinsic factor? 12, 11, 9 terus 10 ya. 10 baru ke protrombin jadi trombin, trombin ngefibrin ke jadi fibrinogen jadi fibrin, baru terbentuk itu apa? Sumbat yang lebih kuat lagi kan. Ini faktor 10, ini faktor 11 yang tadi di awal. Ini faktor 12 yang paling atas, faktor Hageman nama lainnya, dan faktor 13 ini yang memperkuat si fibrin. Paham? Coba lu lihat faktor 6 kok nggak ada, Bro. Berarti cuma ada 12 dong. Coba lu lihat, nggak ada ya faktor 6. Dulu pernah ditemukan faktor 6, tapi tapi sekarang sudah nggak dianggap lagi itu faktor 6, jadi udah dibuang gitu aja. Nah, there is no faktor 6. Dulu ada, cuman sekarang udah nggak ada lagi. Ternyata sama aja sama faktor 7. Faktor 6 itu. Gitu. Jadi sudah nggak ada lagi faktor 6 ya. Itu. Jadi kalau ditanya faktor 1 itu apa? Fibrinogen. Faktor 2 itu apa? Protrombin. Faktor 3 adalah faktor jaringan. Terus faktor 4 itu apa? Kalsium. Makanya lu dari tadi kan nggak ngeliat faktor 4 kan? Ya di sini nggak lengkap sih gambarnya. Ada sih yang jadul lebih bagus. Tahu gitu nggak gua ganti tadi. Jadi faktor 4 itu adalah kalsium ya. Oke. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.